Assalamualaikum wargi Assalam. Kembali lagi dengan Ibu Farista Finisari di acara Assalam Education. Hari ini kita akan belajar tentang teks proposal. Nah, bagi kalian, Ibu yakin nih pasti beberapa udah ada yang tahu ya, apa sih proposal itu, seperti apa sih proposal itu. Apalagi untuk kalian yang aktif di kegiatan organisasi. Pasti nih, apalagi kalau sekretaris ya, pasti kalian sudah sering mendapatkan tugas untuk membuat proposal kegiatan, gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proposal secara umum. Untuk spesifiknya, nanti kita akan pelajari di kelas masing-masing ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, nah hari ini ada beberapa pembahasan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah definisi proposal, syarat isi proposal, struktur proposal, hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat proposal, jenis-jenis proposal, dan bentuk-bentuk proposal. Oke, kalau begitu kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi proposal. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada dua definisi. Yang pertama dari KBBI dan yang kedua dari Goris Keraf. Nah, KBBI ini memuat kata-kata atau definisi dari setiap kata bahasa Indonesia yang kita gunakan. Maka dari itu, Ibu menggunakan KBBI sebagai salah satu sumber definisi dari proposal. Nah, bisa kalian baca, menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi, rencana ini sudah tertulis ya. Jadi bukan hanya di bayangan kalian saja nih, misalnya kami membuat kegiatan seperti ini dan sebagainya, tapi harus tertulis. Nah, rencana yang tertulis ini yang disebut dengan proposal. Kemudian definisi menurut Goris Keraf. Nah, Goris Keraf ini ahli bahasa ya, salah satu ahli bahasa di Indonesia dan juga salah satu dosen bahasa di Universitas Indonesia. Nah, menurut Goris Keraf, proposal adalah saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Dari definisi yang disampaikan oleh Goris Keraf, bisa kalian garis bawahi kata saran atau permintaan. Jadi, pada hakikatnya proposal ini adalah permintaan ya. Jadi, bisa permintaan kerjasama, permintaan bantuan dana, dan permintaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kalian laksanakan. Begitu. Nah, tentu saja, karena ini adalah permintaan, berarti kita harus menjelaskan dengan secara detail. Kita harus mencatat, kita harus menuliskan rancangan kegiatan yang akan kita laksanakan itu dengan rinci dan juga logis. Agar orang yang kita mintai pertolongan, atau Ibu akan sebutnya lembaga kedua ya, agar lembaga kedua ini bisa percaya dan mau membantu kegiatan yang akan kita lakukan. Begitu. Nah, selanjutnya, syarat isi proposal. Nah, syarat isi proposal yang pertama itu harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Seperti tadi ya alasannya, karena kita akan meminta pertolongan kepada lembaga kedua, maka tentu saja proposal kita tuh harus mudah dimengerti dan juga logis agar mereka mau bekerja sama dengan kita. Kemudian yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Setelah proposal disampaikan, kemudian kegiatan dilaksanakan, kalian juga harus memberikan laporan kegiatannya, gitu. Laporan kegiatannya kepada lembaga kedua nih, seperti apa, apakah sukses kegiatannya atau tidak, kemudian berapa anggaran yang terpakai, dan lain sebagainya. Nah, penulisan proposalnya harus terstruktur, supaya mudah dimengerti. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail, serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Jadi, setiap isi proposal yang kalian tulis, itu harus kalian pertanggungjawabkan ya, apakah dilaksanakan atau tidak, begitu. Nah, jadi laporan hasil setelah dilaksanakan kegiatan itu, harus benar-benar dapat kalian pertanggungjawabkan ya, dengan secara jujur, begitu. Nah, selanjutnya, anggaran dana harus realistis. Jadi,
ketika kalian membuat anggaran dana untuk diserahkan kepada lembaga kedua, itu harus realistis, seperti apa saja yang kalian butuhkan, kemudian berapa harga dari setiap barang yang kalian butuhkan, dan lain sebagainya. Harus realistis dan sesuai kebutuhan, begitu. Selanjutnya, ini ada struktur isi proposal. Apa saja sih subbab yang harus ada dalam proposal? Nah, bisa kalian baca ya. Yang pertama itu ada latar belakang kegiatan. Berisi apa? Di latar belakang kegiatan kalian isi kenapa kalian mengambil kegiatan ini untuk dilaksanakan. Kenapa kalian mengambil tema ini untuk dijadikan kegiatan, begitu. Jadi kalian jelaskan, kalian paparkan alasan kalian, latar belakangnya, kenapa kalian mau mengadakan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, nama kegiatan. Nah, nama kegiatannya apa? Supaya penyebutannya itu lebih simple ya, penyebutannya lebih praktis dan lebih enak untuk disebutkan. Kemudian yang ketiga, tujuan kegiatan. Harus tahu nih lembaga kedua untuk apa kalian mengadakan kegiatan ini, tujuannya apa sih? Harapan kalian, begitu. Harapan kalian tertuang dalam tujuan ini. Tujuan dari kegiatan ini untuk apa? Begitu. Kemudian ada target kegiatan, target atau goals. Jadi dari kegiatan ini, apa sih yang ingin kalian capai, begitu? Apa yang ingin kalian capai dari kegiatan tersebut? Jadi nanti kegiatan ini menghasilkan apa, begitu. Jadi goals kalian apa ya? Kemudian yang selanjutnya, manfaat kegiatan. Kalian juga harus menyebutkan manfaat kegiatan ini dilaksanakan itu apa? Supaya lembaga kedua itu merasa, oh iya betul, ini harus dilaksanakan karena bermanfaat, karena dapat memberikan hal-hal positif bagi yang mengikutinya, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatannya apa saja? Kegiatan selama itu dilakukan itu apa saja? Misalnya, kalau kalian mengadakan pensi, nah dalam pensi itu kegiatannya ada apa saja? Misalnya penampilan angklung, penampilan paduan suara, penampilan band, dan lain sebagainya. Itu harus disebutkan ya. Selanjutnya, itu waktu dan tempat kegiatan juga harus dicantumkan. Kapan dan di mana akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Jadwal kegiatan atau yang sering kita sebut rundown ya. Nah, itu jadwal kegiatan. Kemudian pelaksana dan organisasi kerja, siapa saja nih? Penting sekali lembaga kedua untuk mengetahui siapa ketua pelaksananya, agar mungkin bisa diminta pertanggungjawabannya nantinya ya. Kemudian ada sasaran, nah sasaran atau target. Jadi kegiatan ini kalian tujukan untuk siapa? Gitu. Kemudian anggaran dana kegiatan, ini yang paling penting dan paling utama, yang harus kalian buat secara rinci dan logis ya. Dan yang terakhir, penutup. Nah, yang Ibu sampaikan di sini atau struktur isi proposal di sini, ini proposal kegiatan. Jadi jenis proposal itu sebetulnya banyak ya. Nah, salah satunya ini adalah proposal kegiatan yang ini. Kenapa Ibu mengambil contoh proposal kegiatan? Karena Ibu anggap itu lebih dekat dengan kalian ya, lebih dekat dengan lingkungan kalian. Seperti tadi kan misalnya ada yang ikut organisasi. Biasanya OSIS nih yang banyak kegiatannya dan pasti sudah kenal dekat dengan proposal begitu ya. Oke, selanjutnya hal yang harus diperhatikan. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini sebelum kalian membuat proposal. Yang pertama, penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Jadi jangan kalian misalnya nih, kalian meminta tolong kepada teman kalian yang tidak tahu menahu tentang kegiatan tersebut. Jelas ya, jangan dimintai pertolongan untuk membuat proposal karena dia tidak paham gitu dengan isi-isi proposalnya. Nah, maka dari itu di organisasi biasanya kalian pasti meminta tolong pada sekretaris yang jelas-jelas berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang punya komunikasi dekat dengan ketua pelaksana ya biasanya. Gitu. Yang kedua, penyusun proposal itu sudah mempersiapkan bahan-bahannya ya, bahan-bahan yang akan dibuat jadi proposal. Dan bahan-bahan itu sudah dimusyawarahkan dengan anggota kegiatan begitu. Jadi sebelum kalian membuat proposal, itu harus ada kerangka dulu, kerangka proposal yang sudah kalian musyawarahkan dengan anggota organisasi begitu. Kemudian selanjutnya menyusun kerangka proposal dengan sistematis ya dan menarik gitu. Betul. Kemudian proposal
dibicarakan dalam forum tadi ya, dikomunikasikan dengan anggota organisasi. Nah, kemudian terakhir, proposal diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang mau kalian ajak kerjasama. Jadi setelah proposalnya selesai, itu kalian baru distribusikan ke lembaga-lembaga yang akan kalian ajak kerjasama. Gitu. Selanjutnya, nah ada jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal diantaranya kegiatan, penelitian, proyek, dan bisnis. Nah, keempat jenis proposal ini memiliki struktur proposal yang berbeda. Contohnya, untuk jenis proposal kegiatan, seperti yang tadi sudah Ibu berikan strukturnya ya, seperti itu. Kemudian jenis proposal penelitian. Nah, kalau proposal penelitian, ini dia berisi atau bertujuan untuk permintaan, untuk meminta bantuan dana mendukung hasil atau mendukung proses penelitiannya, begitu. Jadi selama penelitian ini kan biasanya kita butuh, misalnya kita butuh narasumber, dan kan harus dibuat, misalnya untuk penelitian kita butuh dana untuk mendanai proses selama kita penelitian, begitu. Kemudian jenis proposal proyek ini biasanya untuk yang membangun gedung, memperbaiki sekolah, nah itu kan proyek ya. Itu juga harus ada proposalnya dulu. Karena seperti dananya, misalnya nih butuh semen berapa banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada jenis proposal bisnis. Nah ini biasanya ajakan untuk kerjasama ya, ajakan untuk kerjasama begitu. Nah ada bentuk-bentuk proposal. Bentuk-bentuk proposal, yang pertama ada proposal formal. Itu bentuknya dia dijilid dan dibuat serinci mungkin. Proposal kegiatan tadi yang kita bahas itu termasuk ke dalam proposal formal. Karena dia bersifat meminta bantuan dana ya, jadi harus jelas dan harus rapi begitu, supaya dipercaya oleh lembaga kedua nih untuk memberikan dananya, untuk memberikan bantuan begitu. Kemudian yang kedua ada proposal semi formal. Nah yang ini isinya dibuat kreatif. Kalau isi dalam proposal formal itu harus terstruktur, rinci, dan menggunakan kalimat baku, kalau proposal semi formal ini dia harus dibuat secara kreatif agar lembaga kedua ini percaya dengan kemampuan pembuat proposal ini, kemampuan yang meminta pertolongan begitu. Kalau proposal semi formal ini biasanya digunakan oleh orang-orang di bidang seni ya, atau di bidang periklanan. Jadi proposal ini dibuat agar konsumen mau menggunakan jasanya. Maka dari itu dibuat isinya itu sekreatif mungkin begitu. Kemudian yang ketiga, proposal non formal, bentuknya memorandum atau surat. Nah, bentuk memorandum atau surat. Nah, kenapa dia bentuknya surat? Karena biasanya ini singkat ya. Jadi untuk kegiatan yang singkat begitu. Untuk kegiatan yang tidak terlalu besar. Maka dari itu dia menggunakan proposal non formal yang cukup dengan satu lembar surat saja di kegiatannya begitu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ada sedikit kata mutiara yang Ibu kutip dari kata mutiara yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, bisa kalian baca ya. Intinya, jika Ibu kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, dengan kegiatan kita sekarang, keletihan yang kalian rasakan karena pembelajaran selama pandemi ini pasti membuat kalian bosan. Namun, jika kalian memutuskan untuk tetap berusaha, untuk tetap belajar, untuk tetap semangat, masuk secara disiplin, tugas-tugas masuk, itu manfaatnya akan kekal untuk kalian, sampai kalian dewasa, sampai kalian tua bahkan. Namun, kalau kalian lebih mementingkan rasa malas kalian tidak mau masuk kelas, kalian tidak mengerjakan tugas, kalian juga telat masuk kelasnya, maka hal itu akan berlalu, tapi dampaknya akan kekal sampai kalian tua. Kalian tidak tahu materinya apa, kalian juga tidak belajar dengan baik, dan secara disiplin kalian berarti terbiasa menjadi orang yang malas. Nah, maka dari itu, sekarang kita masuk ke semester baru, ayo kita semangat lagi, ayo kita semangat belajar lagi, dan semangat untuk sekolah lagi. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.